Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'aitu masisa hajati ikhwani. Falamma ra'aitu maka samangsana ningali pasir kaula masisa hajati ikhwani deka tetep peputona pan berempan taretan kaula masisa jerengkok ningku bimakna insyaallah mu'jamul ma'ani ya. Kok ningku andi makna bisa bimakna ilja'uha wattiraruha. Ya artinya tep datengah kabutuhan. Bisa juga masih sahajat ikhwani daka tetep butuh pan berempan taretan sengkok at-talabati nyatana pan berempan santre bil ma'hadi neng epontuk al-islami sebangsa Islam Karapia. Nyatana pondok Karapia. Karapia berarti pondok Syekh Ali Maksum. Pondok beliau sendiri. Khususan khususah. Wa ghairihim dan lainna at-talabah min amthali dari panberempan sabadana sengko al-qasirina. Sepada pendek ilmuna. Ini kata-kata tawadhu dari beliau. Artinya beliau mengatakan dangkal ilmunya. Ini hanya perkataan tawadhu. Setelah aku melihat, kata beliau, tetapnya kebutuhan saudara-saudaraku, yakni para santri di pondok pesantren Karapia secara khusus dan secara umum, selain dari mereka orang-orang yang seperti saya yang sempit ilmunya, umumnya but ila bayani anfilatin deka penjelasanna pan berempan contoh minal masailih dari pan berempan masalah allati la yang bagi tak pantas tabadulul ingkari. Kenapa saling akan tanah keingkaran, gonta-gantinya keingkaran, saling menimbulkan keingkaran fiha edal masail. Mithla mas'alati qabliyatil jum'ati. Hali sabadana mas'alah salat qabliyatal masjid. Artinya sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Wa misla mas'alati talqinil mayyiti dan sapadana masalah talqin mayyit ba'da dafni idam salastarena apendem. Wa nahwihima dan sapadana kaduana masalah qabliyatil masjid dan masalah talqin mayyit. Kaila yastawliyah keraso paja tak ngasai alaihim atas kapi orang, saya maksud ya talaba ben gairihim para santre ben orang-orang lain fidinihim ilmu agama na kapi orang alwasaisu ponapa panberempan kewaswasan wal auhamu ben panberempan karaguan albatilatuh seh batil wala yatasallata dan sebagai tak nguasai alaihim atas kapi orang asyaitanu ponapa setan wa awliya'uhu dan panberempan pengikut setan bil ihwa'i kalaban akudah wal itlali dan poleh masesat wala yaghtarru dan sebagai tak tertipu kapi orang bitalbisati ahlil ahwa'i kalaban apangangkuya ahlina hawa nafsu wa in kathurah dan sanajan banyak al-qilu ponapa pendapat yang dikatakan. Jadi kalau al-qil pendapat seojaaki pendapat yang dikatakan wal qalu dan pendapat yang mengatakan qol pendapat yang mengatakan wa yalamu dan sebagai orang kapi orang tola bahwa dirihim haqqan dak kapurang sebener annama dak saungkuna barang alaihi sebanika tetap atas ma as-salafu tining ulama salaf as-sholihu se soleh huwa panika tining emma khabarnya annama
huwa panika tining emma al-haqqu panika berengse bener al-muttaba'u se'itoro'eh. Fama maka tada tining kepanika ba'dal haqqi dalam salah starena berengse bener illa ang sebeda abdalalu ponapa kesesatan. Okay. Perhatikan, saya terjemah kitabnya. Setelah saya melihat, memperhatikan tetapnya kebutuhan para saudara-saudaraku, yakni para santri-santri yang ada di pondok pesantren Karapia secara khusus dan secara umum orang-orang yang seperti aku, kata beliau, yang dangkal ilmunya secara umum butuh terhadap apa? Ila bayani amsilatin minal masaili, terhadap penjelasannya beberapa contoh dari beberapa masalah yang tidak sepantasnya dijadikan gonta-ganti keingkaran. Artinya masalah itu sudah masalah klasik. Layam bagi tabadulul ingkari, yang tidak sepantasnya untuk dijadikan sebuah permasalahan yang menyebabkan keingkaran, kebencian di antara mereka di dalam masalah tersebut. Seperti apa contohnya? Seperti masalah sholat qobliyatal masjid. Karena ada yang mengatakan tidak sunnah, selain aliran kita mengatakan tidak ada dasarnya. Dan masalah talqin, kalau kita, aliran kita, setelah mayit dikuburkan itu kan dibacakan talqin. Maka ini adalah sebuah masalah talqin setelah mayit itu dikuburkan, dan hal-hal yang sama dengan keduanya. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk menimbulkan gonta-ganti keingkaran, artinya mengadakan perdebatan dan semacamnya di antara orang yang mengatakan bahwa qobliyah Jum'ah itu tidak ada, bahwa talqin itu tidak boleh, dengan yang boleh. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk saling mengingkari, saling menimbulkan kebencian, saling berdebat? Yang pertama, kai la yastawli alaihim fi dinihim alwasaisu. Yang pertama, supaya kewaswasan tidak menguasai mereka di dalam agama mereka, agar kewaswasan dan keraguan-raguan yang batil tidak menguasai mereka. Yang kedua, wala yatasallatu alaihim syaitan wa awliya'uhu bil igwa'i wal idlali. Yang kedua, agar setan dan pengikut-pengikutnya setan tidak menggoda, tidak menguasai mereka dengan menggoda dan menyesatkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, agar mereka tidak tertipu dengan hiasan ahli hawa nafsu, walaupun sesuatu yang dikatakan dan sesuatu yang mengatakan itu banyak. Yang keempat, 1, 2, 3. Yang keempat, agar mereka itu tahu terhadap sesuatu yang hak, terhadap sesuatu yang benar, bahwa sesuatu yang dikerjakan oleh ulama salaf adalah al-haqqu. Sesuatu yang dikerjakan oleh ulama salaf yang soleh itu adalah al-haqqul muttaba'u, adalah kebenaran yang harus diikuti. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali yang ada hanya kesesatan. Jama'tu mempolaki pasra kaula fi hadzal kitab idun kepanika kitab mahdaka
debu qala sabun adebu hudak kama asautinul ulama'i sera pan berempan para tokona ulama para ulama al-a'lami se pada agung wa kabiru rijalil islami ban pan berempan pembesar dalam agama Islam, pembesar-pembesar di dalam agama Islam. Id karana la sabila tadek celen paneka sebeda limisri kandi sapadana kaula al-qasiri saya sempet ilmu otabe mun kasarah ya saya pendek akal lah. Tapi dia cuma kata-kata ini cuma bentuk sifat tawadhu dari Syekh Ali Maksum. Fi hadzal amri dan kepaneka perkara. Illa angin aljam'ah dak kang ngumpul laki wan naklah bendak kang ale min ibarati haula'il kirami dari pan berempan ibarat kepanika ulama sepada mulja dari pan berempan ibarat ingkeruah ulama sepada mulja wal i'timadah bandak ka ape koko atau dak ka aljam'ah alaihim atas kapi ulama ala anni atas sangkuna kaula lam akun paneka tak beda basara kaula li uhaddisa paneka kangku acareta basara kaula kangku nyareta aki basara kaula nafsi dak ka abe tibi kaula bitajassumi hadzal anai kalaban nangkungah beban kepaneka payah laula akhraja mungkin tak terjemah dulu. Saya mengumpulkan kitab ini dari beberapa pendapat ulama, para tokoh ulama. Saya mengambil pendapat para tokoh ulama, para pembesar-pembesar tokoh di dalam agama Islam. Karena tidak ada jalan bagiku, tidak ada jalan orang yang seperti aku, yang sempit ilmu di dalam masalah ini, kecuali jalanku hanya untuk mengumpulkan dan memindah. Jadi kata Syekh Ali Maksum itu, beliau dengan mengatakan seperti ini menunjukkan sifat tawadhu dari beliau bahwa menyusun kitab ini, mengarang kitab ini di dalam masalah ini tidak ada jalan bagi orang seperti aku yang sempit ilmu kecuali hanya mengumpulkan dan memindah dari beberapa ibarat dari para ulama dan juga dengan jalan berpegang teguh kepada mereka. Karena sesungguhnya aku tidak akan menceritakan diriku tentang betapa payahnya, betapa beratnya beban saya di dalam mengarang kitab ini. Berarti Syekh Ali Maksum ini benar-benar berusaha dengan sungguh-sungguh melawan kepayahan, mungkin hanya insya Allah hanya demi umat agar tidak tersesat. Laula akhrajah, lamun tak maka luar hudak ke hadis al-khatibu Basra Imam Khatib al-Baghdadi sebangsa Baghdad fil jami' ilmu kitab al-jami' wa ghairihi ban lan al-jami' annahu sallallahu alaihi wasallam dak sangkuna kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bani atu basal kanjing Nabi idza zaharat bila ampun padang ampun jelas al fitanu ponapapan berempan fitnah au otabana qala atu basal kanjing Nabi al bid'ah ponapapan berempan bid'ah wa subbaban icelah ashabi ponapapan berempan sahabat sengkok fal yudhir maka becek mapat tengah maka becek nampak akhir al alimu pasal orang si alim ilmahu dekat ilmu al alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila fitnah sudah menyebar qala atau Rasulullah mengatakan
apabila bid'ah sudah menyebar, sahabat-sahabatku sudah dicaci maki. Mulai sekarang ini sudah muncul banyak, sebenarnya sekarang ini sudah fitnah merajalela, terutama fitnah kepada amaliyah kita. Amaliyah kita dicela, dikatakan syirik, dibid'ahkan, bahkan dikafirkan. Atau ada pengertian-pengertian daripada Al-Quran diselewengkan, atau hadis Rasulullah menyimpang dari tujuan yang asli, maka falyudhir al-alimu ilmahu, wajib orang alim itu menampakkan ilmunya, jelaskan kepada masyarakat bahwa ini keliru, bahwa ini benar. Jangan sampai diam, atau kalau kita sudah jelas mengetahui bahwa itu adalah keliru, maka jangan diikuti. Makanya santri, ya, santri harus pintar. Upayakan bisa membaca kitab. Waktu acer pak beceng, apa aja, saya bisa maca kitab. Insya Allah, mun bisa maca kitab, benaban sengkok tak mudah terpengaruh. Artena mun beda orang kalero, tak etoro, apa boleh sampai membelah orang sekalero, itu musibah. Nah, karena santri harus apa ngajo ongku kangku bisa maca kitab, terutama bekna deki bila aku liah di perguruan tinggi Jaria banyak cema-cema aliran. Ya bekna mula subadalan pontukan. Mana mun bekna badalan pontukan insyaallah aman. Apa boleh sejelaslah pontukan manhajnya NU Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mun sekolah umum di situ banyak berbagai macam aliran. Akhirnya kalau modal kita tidak mapan, modal kita tidak kuat, akan terpengaruh. Faman lam yaf'al maka tining basara orang. Faman maka tining basara orang lam yaf'al vaneka tak ngalakoni basara orang. Dzalika dekat disa falyudhir ilmahu. Sekarang orang itu tidak melakukan itu. Jadi upayakan santri, jangan santri bisa maca kitab. Notabene intina benar apa beceng bersungguh-sungguh nyaman anak kan untuk insyaallah banyak sih bisa maca kitab. Tak bisa maca kitab paling sakone mengerti terhadap hukum, karena tiap hari lingkungannya sudah dalam tataran pendidikan ilmu agama. Artinya kalau kita mencintai seseorang atau mengagumi seorang tokoh, ketika tokoh itu keliru, ya jangan diikuti, ikuti yang benar. Nah, sekarang ini kan banyak sudah jelas-jelas keliru, bahkan dia santri membayarlah, bahkan seakan tidak menerima, bahkan mengatakan kenapa tidak tabayun dulu. Tabayun bagaimana? Coba baca Al-Quran. Kalau mau ditabayun itu orang fasik datang membawa kabar, baru itu tabayun. Kalau sudah jelas videonya, sudah jelas dia ngomong sendiri, apanya masih mau tabayun? Ya tanggapi, respon juga di medsos agar orang-orang yang tidak tahu bisa tahu. Ini maksudnya loh. Jadi jangan mudah-mudah terpengaruh. Nah, dari apa itu bisa terpengaruh atau tidak? Tentunya itu bermodal ilmu, bermodal pengetahuan. Intinya jangan jangan taklid butalah. Faman maka tinin basara orang lam yaf'al vaneka tak ngalakoni basara orang. Dzalika dek kadisa fal yudhir. Beda orang setia tak ngalakoni andi ilmu tapi tidak menjelaskan bahwa itu adalah keliru. Fa'alaihi maka vaneka tetap atas orang laknatullahi tining laknat Allah. Wal malaikati ban para malaikat
wan nasi ban manusia ajma'ina halisat hajana. Jika orang yang berilmu, orang yang mengerti, diam, tidak menyampaikan, tidak menjelaskan bahwa ini adalah keliru, atau amaliyah kita sudah dituduh bid'ah, sesat, dan semacamnya, maka kita jangan diam. Harus sampaikan kepada umat bahwa yang kita juga punya dasar, punya dalil, juga benar, tidak keliru. Maka jika orang yang alim, orang yang mengerti diam, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Wajib dia mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, laknat manusia dan seluruhnya. Layak balu, tak bakal narema Allahu pasrah Allah minhu dari orang sirfan. Dak ka ibadah fardu, dak ibadah wajib, wala bancuan tak narema pasrah Allah adalan dak ka ibadah sunnah. Orang yang diam padahal mengerti, dia tidak akan diterima ibadah wajibnya oleh Allah, tidak akan diterima ibadah sunnahnya oleh Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah. Wa ma ban boleh hadis rawas yang menyertaki hudak ke hadis al-Hakim pasra Imam Hakim an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkuna kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala banik adu pasra kanjing Nabi ma dhahara tak jelas ahlu bid'atin ponap ahli bid'ah illa an azhara ma padeng Allahu pasar Allah fihim idul umat hujjatahu deka hujjana Allah ala lisani man atas lisanna orang sya'a kasekasokan pasar Allah min khalqihi dari makhluk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhahara ahlu bid'atin, tidak akan tampak, tidak akan jelas ahli bid'ah. Artinya ahli bid'ah itu orang yang selalu menuduh bid'ah. Perkataannya selalu bid'ah, terus bid'ah yang ada di pikirannya. Melihat amalia seperti ini bid'ah, melihat orang mengerjakan itu bid'ah. Itu tidak akan ditampakkan oleh Allah kecuali Allah menampakkan, Allah memunculkan hujahnya di tengah-tengah umat itu. Melalui siapa hujah Allah? Melalui siapa pembelaan Allah? Siapa yang dimunculkan oleh Allah? Ala lisani man, atas lisannya seseorang. Artinya Allah juga memunculkan orang yang alim yang bisa mampu menandingi mereka. Alhamdulillah sekarang seperti Kusbaha dan ulama-ulama yang lain sebagai hujjah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membentengi akidah kita. Itu termasuk hujjatullah. Orang-orang yang alim itu yang mampu dijadikan pedoman oleh kita, dijadikan panutan oleh kita, itu adalah hujjatullah. Iling ana tining gaula dha engki ana azkuru anika bakal notor pasara gaula fi ma'dul bareng yakti se bakal teka pona pamma amsilatan notor almsilatan dak kapan berempan contoh minan nau'aini dari dua macam al-madhkuraini sepada etotor kaduana. Saya akan menyebutkan sesuatu yang akan datang, yakni berikut ini terhadap beberapa contoh dari dua macam yang telah disebutkan. Wallahu bantin Allah al-musta'anu fanikazat sepentai pertolongan li isabati sawabih. Kaangku ni peeki bener lah perkara si bener wa alaihi ban panika tetap dak ka Allah at-tuklanu tining tawakal wa ilaihi ban dak ka Allah al-ma'abu tining tempat abeli. Dan Allah adalah zat yang dimintai pertolongan untuk memberikan perkara yang benar, dan hanya kepada Allah kita tawakal, dan hanya kepada Allah